hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa. Orange from 3% peroxide thanks to you. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Kevin Benedikta, saya dari kelompok material teknik. Sedang bersama Pak Sugimin ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait bahan-bahan dalam pembuatan pagar rumah. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak besi apa yang paling bagus yang dapat digunakan sebagai bahan untuk buat rumah pagar? Ya, pagar rumah. Yang paling baik itu stainless. Dari stainless ya. Kenapa menurut Bapak stainless merupakan bahan yang paling bagus buat? Karena tidak mudah karat. Tidak mudah karat. Iya. Terus bentar. Menurut Bapak cara merawat agar pagar nggak cepat karatan itu gimana, Pak? Itu yang paling bagus? Mungkin ada dicat lagi. Dicat. Dicat ulang. Ya, Gitu. ulang. Selain itu ada nggak, Pak? Mungkin ya dibasahi sama air yang air keras. Air keras. Iya. Oh iya, Pak. Bisa. Wawancara bersama Pak Sugimin. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban Armada. We were a sonata, thanks to tight with fathers yelling under that. Jenis-jenis besi. Yang pertama adalah besi plat. Besi plat sendiri merupakan jenis besi yang digunakan untuk membuat berbagai mesin kendaraan. Seluruh mesin kendaraan mulai dari kendaraan roda 2, 4, sampai yang paling besar sekalipun pasti melibatkan besi jenis plat di dalamnya. Selain untuk mesin kendaraan, juga digunakan untuk membuat kebutuhan rumah tangga. Jenis besi yang satu ini memang sangat fleksibel dan memiliki daya tahan terhadap korosi yang cukup baik, sehingga banyak sekali perabotan yang menggunakan besi ini. Yang kedua adalah besi beton. Besi beton merupakan jenis besi konstruksi yang sering digunakan untuk membuat kerangka-kerangka rumah. Karena sering digunakan untuk pondasi sebuah bangunan, besi beton memiliki sebutan khusus yaitu beton bertulang. Besi beton sendiri sebenarnya memiliki dua jenis, yaitu polos dan memiliki ulir. Besi polos digunakan untuk bagian bawah bangunan atau pelengkap, sedangkan besi ulir lebih cocok digunakan untuk pondasi bangunan. Bahan utama dari besi beton adalah serat karbon, serat basalt, dan juga lapisan stainless steel agar tidak mudah berkarat. Ketiga bahan tersebut sangat menjamin kekuatan besi beton. Kemudian jenis besi yang ketiga yaitu besi hollow. Besi hollow adalah model besi yang berbentuk kotak namun memiliki rongga atau kosong di bagian tengah. Bahan yang digunakan untuk pembuatan besi hollow adalah baja yang diberikan campuran galvanis lalu ditutup dengan seng dan lapisan aluminium. Meskipun bagian tengah kosong besi ini sangat kuat, jika digunakan untuk konstruksi besi, kanopi, pintu gerbang, pagar, dan lain sebagainya. Tujuan kosong di bagian tengah adalah untuk membentuk keseimbangan besi dan agar tidak memiliki struktur yang berat. Keempat, ada besi siku. Besi siku lebih sering digunakan untuk konstruksi sebuah tangga, menara air, dam, rak besi, meja, dan masih banyak lagi. Bentuknya yang menyerupai segitiga siku-siku juga cocok dijadikan bahan utama pembuatan tower. Jenis besi yang kelima adalah besi H.
Besi H ini adalah varian yang paling terkenal karena paling sering dipilih untuk berbagai jenis bangunan. Bentuk dari besi ini adalah balok yang menyerupai huruf H atau biasa disebut dengan hot roll. Beberapa bangunan yang mengandalkan besi H adalah jembatan yang panjang, membuat apartemen, proyek gedung besar, dan juga jenis bangunan besar lainnya. Kemudian yang terakhir adalah stainless steel. Baja nirkarat atau baja tahan karat atau juga yang lebih dikenal dengan stainless steel adalah material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengaratan pada logam. Pengertian besi. Menurut Merriam-Webster, pengertian besi adalah unsur sifat ikatan logam berat magnetik lunak berwarna putih perak yang mudah dibentuk dan mudah berkarat di udara yang lembab. Terbentuk dalam bentuk murni di meteorit dan digabungkan di sebagian besar batuan beku. Kemudian menurut Collins Dictionary, arti besi adalah suatu unsur yang biasanya berbentuk logam keras berwarna abu-abu tua, digunakan untuk membuat baja dan juga merupakan bagian dari banyak perkakas, bangunan, dan kendaraan. Jenis-jenis dari stainless steel. Yang pertama, stainless steel martensitic adalah perpaduan 35% karbon dan 1% kromium. Karakteristiknya bersifat magnetik, tahan korosi sedang, tetapi tidak sesuai untuk las. Yang kedua, stainless steel ferritic mengandung kromium dalam kadar tinggi dengan karbon rendah, kandungan krom sebesar 17% dengan karbon antara 0,08 sampai 0,2%. Yang ketiga, stainless steel austenitic adalah stainless steel dengan kandungan krom pada kisaran antara 17 sampai 25% dan nikel pada kisaran 8 sampai 20%. Yang keempat, stainless steel duplex adalah jenis stainless steel yang mengandung unsur kromium, nikel, molybdum, dan nitrogen pada kadar yang seimbang. Adapun cara mencegah korosi pada besi, yang pertama mengecek suhu atau kelembapan, yang kedua melumuri dengan oli, yang ketiga memberikan lapisan plastik, yang keempat melapisi dengan lapisan krom, yang kelima galvanisasi, yang keenam melapisi dengan cat, ketujuh tin plating, 8 chromium plating, dan yang terakhir sacrificial protection. Keunggulan dan kekurangan dari stainless steel. Keunggulan yaitu mudah dibersihkan, sangat kuat, tahan lama, dan juga multifungsi. Untuk kekurangan, timbul bintik-bintik putih, berubah menghitam, kurang ekonomis, dan bersifat konduktor. Material teknik. Material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Dengan mengetahui hubungan antara struktur, sifat, pemrosesan, dan kinerja material, kemudian mengeksploitasi hubungan tersebut hingga diperoleh suatu produk yang memiliki sifat dan karakteristik yang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, perlunya mengetahui dan memilih material yang tepat dan mampu diaplikasikan pada suatu produk. Struktur dari sebuah material umumnya berhubungan dengan susunan dari komponen-komponen dalam suatu material. Struktur material dalam skala atom terdiri atas atom, elektron, dan molekul yang disebut dengan struktur nano atau nanostruktur. Dalam skala yang lebih besar, struktur material terdiri atas gabungan kelompok-kelompok atom
yang disebut dengan struktur mikroskopik atau mikroskopik struktur. Gabungan dari struktur mikroskopik dalam skala yang lebih besar dan dapat diamati tanpa alat bantu. Struktur ini disebut sebagai struktur makroskopik atau makroskopik struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Opening M2. Perkenalkan, nama saya Nafalisa Ebinda Sasti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqur. Perkenalkan, nama saya Kevin Benedikta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.